guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meradita. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu maksudnya. Yeay. Udaranya sejuk, enak, semeliwir angin. Pengen tahu, penasaran bakal kemana hari ini? Well, kita belum makan guys, belum makan siang. Nggak tahu nih bakal makan siang di luar atau entahlah, yang pasti hari ini kita bakal jalan-jalan keluar, mau ke mall, mau kemanapun. Yang penting jalan-jalan. Soalnya udaranya cukup dingin, jadi kalau ke pantai, ke mana lagi, ke National Park, ke danau, ke sungai, pokoknya yang dekat-dekat alam kayaknya enak sih, cocok sih. Cuman lebih enak yang anget-anget kali ya. Oke guys, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Stay tune. Jadi guys, aku lagi di Target. Ini banyak sekali yang sale, $4, $4 itu 40.000, $4, 40.000. Ini celana pendek jeans $5 dong, sama yang rok-roknya. Ini juga $5 atasan. Dan aku ngeborong banyak karena ini $8 sesuai dengan ukuran aku. Keren banget, sampai aku lihat ngeborong banyak banget. Terus ini yang dress $10, kayak surganya gitu kalau nemu yang murah-murah dan bagus. Lihat dong, nanti kita unboxing ya. Dan ini adalah Target namanya, nama tokonya. Jadi Target ini adalah salah satu tempat atau pusat perbelanjaan khusus barang-barang yang memang bukan hanya fashion saja, tapi mainan anak juga. Pokoknya banyak banget deh. Oke, aku mau coba lihat ke tempat cowok karena suamiku juga ngeborong. Nggak tahu ngeborong apa dia. Tuh guys, ada car seat buat baby. Wah, ini kayaknya oke nih buat
traveling. That's really good. Let's have a look, guys. So guys, kita udah belanja. Seperti biasa suami yang bawain, dan lumayan banyak karena banyak banget diskonan buat celana jeans dong. That's okay. I'm gonna share some. Yummy. Chocolate. Can I get a fork? Thank you. A few moments later. Tuh guys, semua bahan-bahan makanan pada kosong. Jadi ini dampak dari coronavirus. Oh my god. Ini terutama toilet paper guys. Kosong. So bad nobody wants it. No. Ini yang nggak begitu bagus. Oh my gosh. Kosong. Banyak yang kosong dong. Ini bukan karena produk-produk yang nggak ada, cuman karena memang mereka panik dengan adanya coronavirus guys. Oh my god, pada kosong guys. Guys, kita pulang ke rumah dan tadi itu kita sedikit belanja kebutuhan dapur setiap minggu. Alright,
Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya sampai di rumah ya. Stay tune. A few moments later. Hai guys, nah aku baru sampai rumah. Jadi tadi itu guys, kita ke salah satu mall di kawasan tempat tinggal kita yang memang gak jauh tempatnya, dan mall itu termasuk salah satu mall atau pusat perbelanjaan atau tempat shopping lumayan besar gitu guys. Dan tadi itu kita ke travel agent tepatnya, yaitu flight center. Jadi kan kalau di flight center itu ada beberapa tour operator ya, ada Trafalgar, ada Cosmos, ada Globus, terus pokoknya banyak lagi. Dan kita memang rencananya tuh bulan April, yaitu bulan depan, itu sudah booking, udah pesan semuanya pakai tour ke Eropa gitu, tanggal 10 April sampai 3 Mei ya, sampai tanggal 3 Mei sebetulnya. Cuman karena coronavirus ini amat sangat berdampak serius sekali gitu, dan sudah mendunia, dan kita selalu update news gitu yang terbaru itu apa, karena kita juga nggak mau dong gitu kan kecolongan ataupun terlalu terlalu lengah dengan pemberitaan yang terbaru mengenai coronavirus ini. Dan seperti yang kalian lihat tadi kan kita belanja juga kan seperti biasanya gitu, cuman nggak begitu banyak yang kita beli. Dan ternyata salah satu supermarket yang biasa kita beli, yaitu Aldi Supermarket, itu hampir semuanya kosong. Jadi memang guys, udah hampir semingguan ini tuh orang-orang pada panik, karena kalau memang mereka terkena virus corona dan harus kuarantin gitu, harus diisolasi selama 2 minggu, mereka itu harus siap-siap untuk nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa keluar rumah, ibaratnya ya memang udah aja stay di dalam rumah gitu. Dan dengan kepanikannya itulah yang menjadi semua barang-barang kebutuhan pokok, terutama toilet paper atau tisu toilet itu habis di mana-mana, sampai orang tuh banyak berebutan di video-video gitu, kalian bisa search gitu ya. Dan itu yang terjadi di Australia gitu. Dan kalau di Indonesia kan lebih kepada masker ya. Kalau di Australia aku kasih tahu itu tidak banyak orang pakai masker gitu, penutup muka gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa, itu karena toilet paper itu sangat penting banget buat kita gitu. Secara di Australia kan memang cara membasuh setelah BAB dan pipis itu kan langsung pakai toilet paper. Jadi mungkin itu sangat penting buat mereka, dan untungnya aku ada bidet di rumah gitu, dan nggak begitu terlalu penting banget, meskipun kita juga tetap ikut gitu ya, tetap ikut beli banyak gitu. Dan memang guys, itu sama sekali berpengaruh besar, termasuk berpengaruh pada liburan kita juga. Jadi setelah kita diskusi, dan ternyata pada saat kita lihat beritanya bahwa tour operator yang akan kita pakai, yaitu Trafalgar, itu memberikan pesan atau surat di websitenya, yaitu mengenai coronavirus travel update, you're free to postpone your holiday. Jadi harus ditunda dulu holidaynya. Peace of mind travel plan. Nanti aku kasih lihat linknya ya, jadi kalian bisa baca ini dalam bahasa Inggrisnya. Owing to the evolving COVID-19 situation and government travel advisories and restrictions, Trafalgar is
temporarily suspending operations in Europe, UK, the Middle East, Argentina, and Asia of all guided holidays commencing from 13th of March until 30 of April 2020. Jadi itu kan periode holiday yang akan kita lakukan gitu. Jadi waduh, udah memang sih aku udah punya feeling gitu dari setiap hari kita lihat berita, setiap hari kita selalu update gitu apa sih yang terjadi di dunia ini mengenai coronavirus, dan alhasil ya memang seperti ini gitu. Jadi gak ada jaminan gitu kalau kita memaksakan, karena no point juga gitu kalau aku tetap terbang ke Eropa gitu tanpa di pertengahan liburan kita ini kita join dengan Trafalgar. Kenapa? Karena setiap orang kan memiliki gaya liburannya masing-masing kan guys ya. Kalau aku pribadi, kalau aku liburan, apalagi aku udah tinggal di benua Australia, udah hijrah ke sini, udah pindah ke sini, totally ya aku tuh kalau misalnya liburan itu lebih pengen melihat sesuatu yang berbeda, yang nggak pernah aku kunjungi. Jadi kan ada tuh tipe-tipe orang dalam berpergian atau traveling atau liburan, seperti halnya misalnya, ayo udahlah gue cuman beli tiket pesawat sama hotel, udah gitu gue sampai sana gitu, jadi kayak be local that country gitu. Jadi kayak orang lokal biasanya cuman jalan-jalan ke tempat-tempat yang memang tanpa jadwal yang padat gitu kan, terus cuman belanja, makan, ngafe, foto gitu, seperti itulah gitu. Ada orang yang seperti itu, cuman beli tiket, hotel, that's it gitu kan. Ada yang memang kayak aku gitu, yang memang aku tuh suka sesuatu yang padat gitu, yang apalagi ke negara atau ke tempat yang memang aku belum pernah kunjungi. Jadi aku tuh harus lihat apa sih yang ada di negara tersebut gitu. Jadi aku tuh lebih tertarik, wah satu hari ini misalnya mau kunjungan ke sini. Maklum lah ya guys, karena aku kan backgroundnya juga travel gitu. Jadi aku suka jalan, aku suka lihat sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya terperinci, ada itinerary-nya, ada jadwalnya, ada schedule-nya, aku tuh lebih tenang. Oh, gue nanti tanggal ini atau hari ini tuh mau kesini loh gitu. Jadi aku udah prepare dari kostumnya, dari pokoknya dari segala macem deh gitu. Aku udah excited banget gitu kan. Dan perjalanan liburan aku ke Eropa ini untuk kedua kali, karena pertama kali itu di tahun 2016 bulan April gitu kan. Dan kalau pas waktu ke Eropa itu, tepatnya di Eropa Barat, aku ngunjungin hampir semua lah negara-negara di Eropa Barat gitu. Dan memang 1 bulan itu aku full dan kenyang gitu liburan. Oh, gue udah pernah kesini, gue udah pernah kesini. Dan aku bayar tuh hampir sekitar 50 jutaan ya. Hampir 50 juta itu 50 juta itu paket turnya aja guys gitu kan. Paket turnya aja, tapi udah termasuk hotel, tour, terus apalagi tour guide-nya, transport, udah termasuk makan gitu. Tapi beda tiket pesawatnya masih belum gitu guys. Dan anyway, namanya orang kan punya budget liburannya masing-masing kan. Dan untuk holiday tahun ini aku pengen lebih relax gitu. Jadi aku bilang ke suamiku, pokoknya aku pengen bulan April itu, yaitu tahun ini, secara bulan April kan ulang tahun aku ya, tanggal 28 April. Jadi aku pengennya ulang tahun di Eropa gitu kan, sekalian mengunjungi tanteku di Paris gitu. Dan aku udah rencana aku pengen ke sana gitu. Dan aku suka kalau ke Eropa itu pada saat musim dingin, karena kalau udah musim panas itu, panasnya di Eropa tuh melebihi panas banget, yang waduh, aku tuh paling gak suka gitu namanya panas. Jadi aku lebih senang winter gitu, winter di Eropa. Anyway, jadi pada saat aku bilang ya udah kita ke Eropa gitu, jadi
aku ikutan Trafalgar ini tuh di middle of our holiday gitu. Jadi kita tanggal 10 tuh kita rencana seminggu itu ke UK dulu, ke London, dan aku udah planning mau ketemu sama siapa gitu di London gitu kan. Terus di hari setelah seminggu kita langsung nyebrang ke Praha, ke Copenhagen, karena aku belum pernah ke sana dan aku tuh sangat amat pengen ke sana gitu. Ngeliat di Instagram kan lucu-lucu, bagus-bagus, dan aku tuh pengen ke tempat-tempat yang memang aku kunjungi gitu. Dan ke tempat sini, terus aku tuh pengen ke Budapest juga, dan aku belum pernah ke sana gitu. Dan itu negara-negara di Eropa bagian timur gitu kan, dan aku belum pernah ke Eropa bagian timur. Terus udah gitu kita ke Austria juga, berarti dari Copenhagen, Hungary, Austria juga, dan terakhir kita ke Paris gitu, ke France, Paris. Itu cuman 5 negara ya, UK, Copenhagen, Hungary, terus apalagi Austria sama France, Paris. Dan Paris itu pada saat nanti aku ulang tahun itu sih planningnya, cuman karena situasi memang tidak mendukung dan terlalu risky juga kalau nanti aku selesai liburan balik lagi ke Australia. Itu udah di ultimatum sama pemerintah di Australianya. Jadi siapapun yang tiba di Australia pastinya harus wajib melakukan karantina atau diisolasi selama 2 minggu. Jadi ada atau enggak itu wajib di karantina 2 minggu gitu guys. Jadi itu amat sangat travel warning, itu emang kita harus patuhi banget gitu. Apalagi kita melihat coronavirus ini dampaknya luar biasa worldwide, seluruh dunia. Bahkan kita yang sehari-hari nggak kemana-mana pun gitu, cuman sekitar kerja rumah segala macam gitu, kita harus bener-bener waspada banget guys. Harus cuci tangan, pegang handphone juga kalau perlu kalian tuh bukan cuci ya, jadi lap gitu, lap sama apa yang bisa mematikan bakteri jamur, karena megang handphone tuh bener-bener kumannya banyak gitu. Itu handphone ya, dan kayak rambut kayak gini, pokoknya kita harus be aware deh gitu, harus tahu. Jadi jangan langsung gosok-gosok mata, ini kan tangan udah kena debu dan segala macam kan, kita harus cuci tangan, kita harus pokoknya jangan langsung touching kayak gitu jangan. Anyway, jadi ya sudahlah ya, kita harus postpone dulu holiday kita. Dan tadi juga suami udah cancel gitu tiket pesawatnya. Terus udah gitu nanti kita mau telepon ke airlines-nya, karena bagian tiket pesawat sama tour package kita itu nggak sama, beda gitu. Terus tahu nggak, uniknya lagi hotel-hotel di Eropa jadi turun drastis banget harganya. Yang cuma 600.000 per night gitu ya, itu tuh udah kelas bintang 4, bintang 5 loh guys. Memang sih sebetulnya hotel-hotel di Eropa itu nggak terlalu mahal ya kalau dibandingkan hotel-hotel di Australia gitu. Jadi sebetulnya kayak tiket pesawat pun gitu, secara aku masih bisa beli yang ekonomi gitu kan. Cuman karena aku tuh orangnya memang apapun lah, kalau misalnya namanya liburan, kalau bisanya ekonomi kelas kenapa enggak gitu. Jadi buat apa aku memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang memang bukan budget aku gitu. Dan aku tuh kalau liburan gitu pengennya melihat dunia, dan karena udah tau lah namanya di Indonesia gitu kan, itu udah kayak kampung halaman, dan itu tuh aku nggak mau setiap tahun tuh harus pulang ke kampung halaman terus-menerus gitu. Dan percaya atau enggak gitu, kalau misalnya aku liburan nih ke Eropa, aku udah siapin nih misalnya budget sekitar 4.000 sampai 6.000 dolar, yaitu sekitar 40 juta atau 60 juta per orang misalnya. Taruhlah 100 juta gitu untuk kita berdua gitu. Dan kalau misalnya kita liburan gitu ke Indonesia, itu tuh hampir tipis bedanya guys, percaya nggak? Karena apa? Karena kan kita punya orang tua kan. Kadang aku mikir daripada gua transfer duit gitu ya, mendingan
pas kalian ketemu sama nyokap gitu, sama orang tua, ya udah sekalian kita ngasih juga gitu, salam tempel juga. Belum kalau misalnya ketemu sama saudara-saudara, belum oleh-olehnya, belum kalau misalnya kita di sana tuh kan dari A sampai Z gitu, memang ada kendaraan pribadi, cuman kan nggak begitu besar gitu. Kalau misalnya bawa suami kan pastinya aku harus kadang sewa mobil juga gitu yang agak lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya sendiri pun sama aja sih sebetulnya gitu budgetnya. Ntar juga di sana aku shopping juga gitu kan, belanja ini itu emang kayaknya murah gitu, tapi nggak murah loh guys. Waktu kemarin aku pulang bulan Maret ke Indonesia aja, belanja yang kasarnya cuman, aduh gue beli apa ya, gue beli sabun dan segala macem gitu di Indomart gitu ya, di Indomaret. Ya Allah tuh udah 500.000, bayangin, buset, ini hampir mau sejuta. Sampai nyokap tuh bilang tuh kan, namanya di sini udah nggak ada yang murah lagi. Emang sampai aku tuh ya ampun, jadi kadang aku mendingan pergi liburan ke Eropa, pergi ke Amerika, karena tiket pesawatnya aja tuh sama aja gitu. Jadi kayak misalnya dari Sydney ke Paris itu tuh udah 15 juta ya, taruhlah 15 juta. Sama aja kayak tiket ke pesawat ke Sydney ke Jakarta yang jaraknya tuh cuman Sydney Jakarta 7 jam setengah atau 6 jam lah. Pakai Garuda Indonesia itu 15 juta pulang pergi guys gitu. Sorry. Atau kalau misalnya kalian pengen gitu yang murah di bulan-bulan Februari, itu bisa, karena suka ada super deal promo gitu kan, bisa dapat 500 atau 600 pulang pergi gitu. Tapi itu di tanggal-tanggal tertentu, nggak tanggal-tanggal yang kita pengen. Cuman pada dasarnya harga tiket Garuda Indonesia yang direct flight dari Sydney to Jakarta itu 15 juta pulang pergi, berarti sekitar 750 atau 700 gitu satu kali jalan gitu. Dan itu sama aja tiket pesawat kayak dari Sydney ke Paris atau ke negara-negara di Eropa, beneran. Makanya gue bilang gue mendingan liburan ke Eropa, karena Eropa itu nggak tahu, gue suka aja gitu ya. Ke Eropa itu sweet gitu ya, dan bangunannya itu yang bener-bener touching banget gitu ya ke perasaan aku tuh, yang kayak apa ya, ngena gitu. Dan banyak banget kan benua Eropa, negara-negara di benua Eropa yang sangat bagus tuh dengan keanekaragaman dan keunikannya masing-masing gitu. Kenapa aku belum pernah ke Amerika? Karena memang satu, aku nggak percaya ke keamanan di benua tersebut, di benua Amerika. Jadi makanya aku lebih fokusin dulu ke benua Eropa gitu. Sebisa mungkin aku untuk tidak nggak dulu deh liburan ke Amerika. Nanti mungkin akhir tahun atau kapan aku juga udah rencana, cuman nanti lihat deh gitu situasi, karena kalau travel warningnya ini gitu masih tetap ada, dan coronavirus itu kan kita nggak tahu ya sampai kapan ya. Anyway, jadi itu dia berita yang terhangat dari aku. Jadi aku postpone, aku tunda liburan aku ke Eropa, dan pihak dari Trafalgarnya itu sendiri tidak tidak kasih cancel uang tunai langsung gitu. Kita harus buat letter sendiri gitu. Mereka menawarkan proses refund, jadi uang kita tuh di hold, disimpan sama mereka, nanti kita gunakan kalau nggak di tahun ini setelah coronavirus reda, atau di tahun depan gitu. Cuman we'll see lah ya. Dan aku sih liburan ya, kita kan pengen enjoy, kita nggak mau pas nyampe sana tuh kita nggak bisa ketemu ke tempat-tempat yang memang kita pengen, terus di sana kita nggak bisa mengunjungin. Jadi mendingan aku ikutin aturan yang ada. Kalau misalnya sekarang keadaan memang tidak memungkinkan, ya sudahlah ya. Terus apakah aku rugi? Sebetulnya ruginya dari pesawat domestik sih. Jadi kayak dari UK ke Praha itu kita harus naik pesawat gitu kan, dan dari Budapest ke Paris juga kita harus naik pesawat, dan paling domestic flight aja sih kita mungkin
bayarnya nggak tahu bisa di refund atau hangus gitu. Tapi itu konsekuensi lah ya. Cuman kalau paket turnya dan tiket pesawatnya mudah-mudahan mereka juga mengerti, karena bukan aku aja, bukan satu klien atau satu customer aku aja gitu. Ini tuh udah banyak banget. Tadi juga pas ngobrol-ngobrol sama orang travel agentnya, iya kita membalas semua email dan respon dari phone call juga. Banyak sekali, hampir 90% customer dari Australia batal liburan gitu. Well, tadi selain batal liburan juga tadi aku belanja di Target. nggak rencana belanja, cuman tadi tuh langsung pas deket Target banget dong, level tempat travel agent ya namanya mata ya, langsung wow, gue belum punya ini nih gitu. Jadi tadi tuh hampir banyak guys tuh. Tadi nggak dikasih nggak dikasih plastik karena harus beli lagi. Jadi untungnya suami bawa shopping bag gini. Bentar ya, aku ambilin. Jadi tadi tuh aku belanja jaket sama celana jeans itu lumayan banyak banget guys. Aduh, capek deh. Anyway, nanti penasaran dong aku belanja apa tadi. Oke, yang pasti segitu dulu aja, dan kita akan bahas belanjaan aku di video aku berikutnya. Oke, jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Terima kasih ya sudah mendukung aku. Sebentar lagi aku 1000 subscriber. Yeay!